Fights Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia. Jangan lupa subscribe channel Update Liverpool karena kami selalu punya informasi terbaru dari klub kesayangan kita ini. Dan jangan lupa juga, kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Beberapa pelajaran dari hasil imbang Liverpool versus Chelsea. Sama kuat dua calon juara. Duel Liverpool versus Chelsea berjalan sengit sesuai ekspektasi. Tidak mengecewakan, sayangnya skor akhir 1-1 memaksa kedua tim untuk berbagi 1 poin dalam pertandingan kali ini. Chelsea unggul terlebih dahulu melalui aksi Cole Havertz di menit ke-22. Lalu The Reds menyamakannya lewat penalti Mo Salah di ujung babak pertama. Gol penalti Salah ini berawal dari pelanggaran Reece James yang berujung kartu merah. Akibatnya Chelsea harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Kondisi yang merugikan, biarpun demikian pertahanan Chelsea terbukti sangat solid. Babak kedua Liverpool tidak bisa membongkar barisan pertahanan Chelsea yang tampil dengan 10 pemain saja. Oleh sebab itu, pertandingan ini membuktikan kekuatan seimbang kedua tim tangguh calon juara musim ini. Berikut ini beberapa catatan dari laga besar semalam. Yang pertama, sama kuat calon juara. Pertandingan ini bisa dibilang sebagai adu kekuatan dua calon juara. Baik Liverpool maupun Chelsea sama-sama punya kekuatan cukup untuk bersaing meraih trofi musim ini. Terbukti pertandingan kali ini harus berakhir imbang. Kedua tim tampil sama baiknya dengan memaksimalkan keunggulan masing-masing. Liverpool dan Chelsea saling menyerang di 45 menit pertama. Sayangnya laga ini kurang seimbang di babak kedua karena Chelsea harus tampil dengan 10 pemain. Lalu yang kedua, kualitas bek Chelsea. Meski bermain dengan 10 pemain di babak kedua, Chelsea patut diacungi jempol. Tuchel membuktikan bahwa timnya komplit, bukan hanya jago di lini serang. Selama 45 menit kedua, Chelsea lebih banyak dikurung Liverpool karena kalah jumlah pemain. Namun hal ini tidak masalah bagi Thiago Silva dan kawan-kawan. The Blues bisa bertahan dengan sangat baik menetralisir setiap ancaman Liverpool. Barisan penyerang The Reds tidak bisa menemukan celah untuk menciptakan peluang matang. Liverpool perlu evaluasi lini serang. Selain pertahanan Chelsea, yang juga perlu diperhatikan adalah kekuatan lini serang Liverpool. Meski hanya mencetak gol penalti, The Reds musim ini tampak kembali ke identitas mereka. Musim lalu Liverpool kesulitan di setiap lini, termasuk lini serang. Bahkan musim lalu hanya Mo Salah yang masih bisa mencetak banyak gol. Masalah itu seharusnya terselesaikan musim ini. Lini serang Liverpool perlu dievaluasi. Dengan hanya 10 pemain Chelsea, para penyerang Liverpool belum bisa memaksimalkan peluang. Mungkin akan jadi catatan Klopp apakah perlu rekrut penyerang baru di hari-hari terakhir bursa transfer. Mendy yang gemilang. Dalam pertandingan ketat seperti ini, biasanya peran kiper bisa menentukan hasil akhir. Terbukti kali ini Eduardo Mendy bermain sangat baik dengan 6 penyelamatan. Membuat 6 penyelamatan dalam satu pertandingan bukan jumlah sedikit. Mendy bermain sangat baik menetralisir ancaman lini serang Liverpool. Bahkan dia melakukannya dengan bermain di Anfield yang dipenuhi pendukung Liverpool. Kekuatan mental dan kualitas Mendy semakin terbukti. Dan yang terakhir, Salah terbukti tajam. Sejak awal musim, Mohamed Salah tampak kembali menemukan level permainan terbaiknya. Dia sangat terlibat dalam serangan Liverpool. Kali ini Salah tidak mencetak gol dari open play, tapi dari titik putih. Meski begitu, kontribusi ini sudah sangat penting untuk membantu tim menghindari kekalahan. Salah tampak sangat tajam di awal musim ini, dan jika ingin Liverpool juara, mereka membutuhkan kontribusi maksimal Salah. Soal kartu merah Reece James, terlalu kejam atau sudah sesuai aturan?
Pertandingan Liverpool versus Chelsea telah berakhir dengan skor 1-1. Namun ada satu perdebatan mengenai jalannya laga ini, yaitu yang di Anfield itu berjalan dengan seru. Chelsea sendiri berhasil unggul lebih dahulu melalui gol Kai Havertz. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Mo Salah berhasil mengeksekusi penalti setelah Reece James melakukan handsball di mulut gawang Chelsea. Wasit Anthony Taylor tidak hanya memberikan penalti kepada Liverpool, ia juga memberikan kartu merah kepada Reece James sehingga terjadi perdebatan cukup sengit. Apakah kartu merah itu valid atau tidak? Menurut para pendukung Chelsea, kartu merah yang diberikan Taylor itu dianggap berlebihan. Ini dikarenakan mereka menganggap James tidak sengaja melakukan handsball tersebut, karena bola mengenai paha James terlebih dahulu sebelum mengenai tangannya. Sementara posisi tangannya juga berada di dalam posisi yang natural. Jadi mereka merasa penalti dan kartu merah yang diberikan wasit itu terlalu berlebihan untuk sang bek. Namun dari aturan yang dikeluarkan IPL menunjukkan bahwa keputusan Taylor itu sudah tepat. Ini dikarenakan James dianggap menghalangi peluang pasti gol dari tembakan jarak dekat Sadio Mane. Menurut aturan FA, setiap aksi menghalangi peluang pasti gol tersebut baik berupa handsball atau pelanggaran, baik sengaja atau tidak, keputusan yang tepat mengenai kartu merah tersebut. Seberapa parah cedera Roberto Firmino? Roberto Firmino menderita cedera dalam pertandingan melawan Chelsea dalam ajang Premier League. Cederanya Firmino tentu menjadi kabar buruk bagi The Reds. Jurgen Klopp tak bisa memastikan seberapa parah cedera Firmino, namun dia berharap sang pemain baik-baik saja. Apakah cederanya parah? Saya tidak tahu. Yang pasti cukup serius hingga membuatnya ditarik keluar. Bobby merasa ada yang tak beres dengan hamstringnya, lalu dia bilang kepada kami sehingga harus menggantinya. Bobby bukan pemain yang meminta diganti jika tidak cedera. Klopp juga mengatakan kalau Firmino akan segera menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Sepertinya tidak serius, tapi Anda harus menjalani pemeriksaan sebelum mengetahui masalahnya, dan itu akan dilakukan besok.